Halo, apa kabar? Terima kasih telah bergabung kembali di Amalia Podcast. Di episode ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang CEO dari perusahaan yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu PT Pos Indonesia, sebuah perusahaan yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal menyampaikan surat, menyampaikan kabar, dan menyampaikan bingkisan. Bapak Faisal Rohmat Jumadi ditunjuk menjadi CEO PT Pos Indonesia pada tahun 2020 yang lalu setelah sebelumnya menjabat sebagai Chief of Digital Business and Innovation Officer PT Telkom Indonesia, Presiden Direktur di Telkom Indonesia Internasional atau Telin, dan di beberapa anak perusahaan PT Telkom lainnya. Bapak Faisal menyelesaikan S1-nya dalam bidang teknik elektro dari ITS Surabaya, S2 dari Saskatchewan University Kanada, dan Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Brawijaya Malang. Saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Faisal tentang visi dan misinya untuk PT Pos Indonesia, posisi PT Pos di tengah maraknya perkembangan digital dan online market, serta bagaimana PT Pos Indonesia dapat menjadi hub bagi pelayanan masyarakat di Indonesia. Simak perbincangan kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar Bapak Faisal Rohmat Jumadi, CEO PT Pos Kabar baik, Indonesia? kabar Eh, baik Pak, ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya Pak ya. Rekan-rekan di PT Pos Indonesia juga ya. Ya sehat, Oke, ya. alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Bapak dan juga rekan-rekan di PT Pos Indonesia. Kalau zaman saya dulu nih Pak, saat-saat ini sebelum Lebaran itu biasanya sibuk sekali para pengantar pos, Pak Pos kita mengantarkan kartu Lebaran nih Pak ya. Dulu biasanya kita paling tunggu-tunggu nih kartu Lebaran, baik itu saya ngirim atau nunggu-nunggu kiriman dari teman atau saudara ya Pak ya. Jadi pasti ini adalah masa-masa juga yang masa-masa yang juga pasti cukup sibuk untuk teman-teman di PT Pos Indonesia. Nah, gini Pak, bicara tentang kantor pos itu rasanya tidak bisa dipisahkan dari nostalgia, termasuk tadi soal pengantaran kartu lebaran ya Pak ya. Banyak sekali nostalgia yang saya alami bersama kantor pos Pak. Saya ingat dulu suka mengantar ibu saya, mengirim wesel ya Pak ya, atau menerima wesel, atau kirim Ya, telegram, atau juga misalnya dulu menabung di Tabanas. Banyak sekali, lekat sekali ingatan saya dengan banyak sekali kejadian atau hal-hal yang saya alami dan saya lakukan di kantor pos. Tapi tentunya sebuah institusi perusahaan kan tidak hanya bisa apa ya berputar tentang nostalgia, tapi kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, di sini saya ingin sekali bertanya, bagaimana upaya PT Pos Indonesia untuk melakukan penyesuaian dengan maraknya perkembangan digital, Pak? Karena didasari juga dengan background dan perjalanan karir Bapak yang sangat lekat dengan dunia digital ini. Boleh Bapak jelaskan, Pak Faisal? ya jadi sekarang Mm-mm. memang pos sudah kalau dari segi bisnis sudah mengalami pergeseran gitu ya. Kalau Oke, dulu kan dokumen, surat gitu ya. iya, Masih ada sekarang dokumen tapi tidak banyak gitu ya oke, karena pengiriman dokumen, pengiriman apa bill terutama ya, Mm-mm. tagihan-tagihan kartu kredit Mm-mm. dan seterusnya itu masih via kita, tapi itu nggak banyak. Yang lebih banyak sekarang ke parcel gitu ya. Oke, Mm-mm. Jadi kita juga mengikuti perkembangan zaman, kita sudah sekarang juga jauh lebih banyak mengirimkan parcel gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Kita Oke, sebut dengan courier service, oke, di mana beratnya di bawah 30 kilogram itu kita sebut dengan courier service. oke, Dan portofolio kedua kita yaitu logistik service. oke, Di logistik ini ya semua pengiriman korporasi gitu ya, yang biasanya jauh di atas 30 kilogram, Mm-mm. itu sekarang kita juga ikut sudah punya portofolio itu gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Mengirimkan berbagai macam logistik dari berbagai macam industri itu kita juga melakukan. Oke, oke. Portofolio ketiga kita ialah financial service. Oh sih, oke. Ya kan, Ibu tadi cerita bahwa Mm-mm. kita ngirim wesel Iya, ya, Tabanas ya Pak ya. ya Iya. remittance dan Mm-mm. sebagainya. Sekarang kita sudah berkembang jauh. Financial service kita termasuk payment ya, Mm-mm. billers gitu. Jadi sudah bisa membayar apa saja. Mm-mm. Yang kita sebut servisnya namanya postpay. Jadi Oke. bayar
PDAM, listrik, beli token listrik, kemudian bayar tagihan telepon, kemudian bayar kredit motor, bayar pajak, bayar apa saja sudah bisa kita. Ada hampir mungkin 800 lebih billers kita bekerja sama gitu ya. Ya selain jasa keuangan tradisional kita yang dari dulu ada, yaitu transfer uang gitu ya, yang disebut dengan Wesel maupun remittance. Gitu. Dan portofolio yang keempat adalah property service. Jadi kita betul. Kenapa property service? Karena kita punya hampir 1 juta meter persegi tanah gitu ya, dan sekitar 700.000 meter persegi buildings yang tersebar di 3.000 lebih titik gitu. Nah sekarang dengan banyaknya properti kita mulai melakukan transformasi bisnis, jadi kita punya property service. Jadi banyak sekali titik-titik kita yang dengan efisiensi akhirnya bisa kita kerjasamakan dengan investor menjadi hotel ya, menjadi macam-macam ya. Gitu. Kemudian juga kita melayani fronting ya. Jadi misalkan seperti BTN, nah itu kita menjadi fronting BTN di lebih dari 2.800 titik. Jadi BTN tidak perlu punya cabang, cukup memanfaatkan kantor pos yang tersebar tadi. Kemudian mereka sudah bisa memberikan layanan bank, ya, terutama tabungan, ya, cash to account, account to cash itu bisa dilakukan. Ya. Kemudian juga kita punya beberapa lagi menjadi frontingnya Bank Syariah Indonesia, fronting juga Kopnus, ya, jadi Koperasi Nusantara yang memberikan kredit dan lain-lain. Ya. Nah, itu juga bagaimana kita leverage aset kita gitu, biar digunakan tidak hanya untuk kepentingan pos, tapi untuk kepentingan perusahaan lain atau bisnis lain yang memerlukan space. Ada beberapa juga yang jadi warehousing, gitu kan. Nah, jadi macam-macam ini sudah sekarang. Makanya kita dorong terus property service kita. Leverage aset tadi yang banyak sekali. Nah, terima kasih. 4 portofolio tadi. Nah, kalau bicara tentang digitalisasi, ya itu keniscayaan ya, mau nggak mau. Yang sudah mulai kita digitalkan adalah sebetulnya semua sudah mulai digital ya. Di courier service kita mengembangkan aplikasi mobile ya, namanya Kipos In aja. Nah, ini memang masih beta version. Nanti belum market acceleration lah ya. Jadi masih kita coba dengan beberapa ribu customer. Jadi layanannya pick up gitu ya. Kemudian cash on delivery. Jadi mereka kemudian scheduling untuk pick up dan juga untuk pengiriman. Jadi mereka sudah bisa meregister paketnya lebih dulu di rumah. Nah, nanti begitu diantar ke kantor pos tinggal drop aja, nggak perlu lagi entry dan sebagainya gitu ya. Itu namanya Kipos In aja. Sudah ada di Android, sudah ada di Android dan di apps dan di Play Store. Kemudian yang kedua yang banyak kita lakukan masif digitalisasi itu adalah financial service. Jadi kita punya di back end kita punya core giro system gitu ya, yang sebetulnya kita ini basisnya giro. Jadi persis seperti bank. Sebetulnya pos ini persis seperti bank. Jadi makanya kenapa kita punya brand namanya Postpay. Jadi Postpay ini sebetulnya sudah digital bank ini. Ya, jadi namanya aja Postpay, tapi sebetulnya dia ini lebih mirip ke M-banking gitu ya, daripada e-wallet. Jadi bukan e-wallet. Kalau e-wallet kan server base ya. Kalau ini Postpay ini hero base. Ya, lebih dekat dengan M-banking sebenarnya. Jadi kita bisa melayani persis sama dengan mobile apps-nya bank gitu ya. Dan sudah ada sekarang itu di Play Store dan App Store. Nah, kelebihan kita ya sama dengan kelebihan bank. Jadi kita punya financial service yang bisa interaksi secara fisik ya.
di loket, di agen, tapi juga ada interaksi secara digital melalui mobile apps. Gitu. Nah, gitu. Kemudian di logistik sama, di logistik service kita juga mengembangkan platform 4PL ya. 4PL itu adalah platform logistik dengan konsep light asset. Gitu. Jadi kita tidak perlu punya, kalau kita dapat kontrak logistik atau project logistik gitu, atau freight forwarding, kita itu tidak perlu punya transport sendiri gitu, beli truk sendiri dan seterusnya. Jadi kita bisa outsource trackingnya, transportationnya gitu ya, karena tidak selalu truk kan, kadang memerlukan pesawat, kadang memerlukan kapal, kadang memerlukan kereta. Ya, jadi kita tidak perlu memiliki sendiri aset transport. Yang kedua, warehousing. Dengan punya platform tadi kita bisa menggunakan aset transporting secara outsource maupun warehousing. Warehousing juga kita punya warehousing sendiri untuk mengelola persediaan barang customer. Tapi kita juga bisa menyewa ya kalau memang memerlukan. Pada saat kita punya proyek-proyek tertentu memerlukan ekspansi warehouse, ya kita bisa menyewa warehouse. Tapi as a platform kita harus punya digital platformnya yang kita sebut dengan 4PL platform ya. Nah gitu. Kemudian sama, kemudian warehousing, transportation, platform itu intinya kalau di logistik ya. Dan yang kita miliki sendiri, yang kita heavily invest di platformnya. Nah, karena kita tidak mau terjebak punya aset banyak gitu, yang belum tentu relevan sepanjang waktu ya. Yang terakhir di property service ini kita juga sudah mulai mendigitalkan ya, digitalisasi property service kita sehingga nanti bisa lebih lebih mudah kita komersialkan gitu ya. Nah, saya rasa itu jadi keniscayaan. Itu saya rasa itu jadi bisnis and digital service ini sudah tidak bisa lagi dipisah-pisah. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Pak Faisal. Saya cukup surprise ya karena banyak sekali inovasi yang ternyata telah dilakukan oleh PT Pos Indonesia dan ini tentunya akan menjadi informasi yang berharga juga untuk pendengar podcast saya Pak, bahwa transformasi dan juga inovasi yang dilakukan itu sepertinya di semua lini ya Pak ya, ada tetap di bisnis tradisional gitu ya, tapi juga kemudian juga mulai mulai merambah ke sektor-sektor lain ya Pak. Tapi yang saya amati dan saya sangat apresiasi adalah bagaimana PT Pos Indonesia itu berusaha memaksimalkan aset yang sudah dimilikinya. Karena kan memang PT Indonesia itu adalah salah satu pemain pertama Pak ya, tertua gitu kan untuk bisnis pengiriman dan juga transport di Indonesia. Nah, bicara soal digitalisasi Pak ya, ya tentunya ini tidak terjadi dalam sekejap, transformasi digital khususnya yang terjadi di PT Pos Indonesia. Nah, Bapak dengan pengalaman di PT Telkom yang cukup lama, bagaimana Pak kemudian melakukan transformasi digital ini? Apakah memang kemudian ada program khusus gitu ya dan investasi yang dijalankan untuk melakukan program digitalisasi ini Pak? Baik, jadi sebetulnya kalau transformasi yang kita jalankan sebenarnya transformasi bisnis. Nah, jadi saya lebih melihat sebagai digital ini sebagai enablers gitu ya. Tapi yang utama transformasi. Jadi kita punya 7 transformasi, ini harus saya jelaskan dulu supaya nggak salah ini ya. Jadi pertama transformasi bisnis itu yang panglimanya adalah bisnis. How to grow the business ini penting. Baru yang lain-lainnya penting nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang kedua transformasi product and channel. Ya. Kemudian yang ketiga transformasi proses. Kemudian yang keempat transformasi teknologi. Ya. Kemudian yang kelima transformasi organisasi. Yang keenam transformasi human capital. Yang ketujuh transformasi culture. Jadi itu adalah transformasi yang kami lakukan, 7 transformasi yang jadi guidance kita dalam 5 tahun ke depan. Nah, kenapa saya sebut bisnis sebagai panglimanya? Karena at the end of the day, we have to make money kan gitu. Iya, harus transformasi bisnis. Nah, tentu misalkan dalam transformasi bisnis yang sudah saya terangkan, yang pertama itu sebetulnya yang saya jelaskan tadi transformasi bisnis.
Transformasi bisnis tidak bisa berjalan sendiri, harus diikuti transformasi produk and channel. Ya. Dengan era sekarang, saya bilang tadi channel, maka kita harus punya 2 channel fisik dan channel digital, ya kan? Karena disitulah kita harus berinteraksi. Contoh, channel digital, di mana sebetulnya antara pembeli dan penjual ketemu kan gitu. Satu di marketplace, maka kita harus hadir di marketplace, ya toh? Karena kalau kita nggak hadir di marketplace, kita nggak akan jadi pilihan untuk pengiriman, ya kan? Betul. Yang kedua, sosial media. Sekarang banyak pebisnis online jualan melalui sosial media, ya. Yang kemudian transaksinya biasanya dilanjutkan di chat gitu ya, di instant messaging ya. Kalau biasanya di Facebook jualan gitu, begitu diklik dia langsung lari ke instant messaging, terus kita bisa melakukan chatting transaksional gitu kan. Nah, kita harus masuk ke komunitas-komunitas Facebook, Instagram, TikTok, itu di mana mereka bertransaksi. Kita harus hadir gitu ya. Yang ketiga tadi instant messaging gitu ya. Itu adalah channel-channel yang sekarang sangat populer, ketiga channel ini ya. Marketplace, sosmed, and instant messaging. Ini jadi tempat di mana transaksi. Maka bagaimana caranya kita harus ada di situ dan mengikuti behavior customer itu. Ya. Nah, disitulah digitalisasi jalan di channel digital ini ya. Bagaimana kita harus hadir di marketplace, bagaimana kita sedapat mungkin juga aktif di sosial media ya. Jadi kita harus punya agent-agent yang terus memantau sosial media, campaign di sosial media dan seterusnya. Bagaimana kita memanfaatkan instant messaging ini, kita bisa masuk di berbagai grup-grup yang bisa bekerja sama dan seterusnya itu ya. Nah, itu. Jadi di channel tentu saja kelebihan kita channel fisik. Betul. Ya, betul. tadi saya sebutkan ada loket, ada agen pos. Nah, itu semua adalah channel fisik. Nah, channel digital ini melengkapi interaksi kita dengan customer. Yang ketiga, transformasi proses. Bagaimana mungkin kita melayani customer kita secara digital kalau proses internal kita tidak digital, Mbak? Maka kita sekarang mengotomatisasikan seluruh internal bisnis proses kita. Ya. Jadi mulai dari kolaborasi internal ya kita digitalkan, semuanya kita digitalkan internal proses kita ya. Jadi procurement kita digitalkan, semuanya yang terkait dengan supaya lebih efisien ya dan lebih seamless gitu. Termasuk operasi kita. Ya, itu internal proses termasuk sistem operasi kita itu kita digitalkan semua. Jadi pengiriman parcel agar bisa di tracking dan tracing dengan mudah ya kan. Orang tahu persis di mana barang saya berada dan seterusnya. Terus labelingnya kita kasih QR code supaya bisa di tracking dengan mudah dan seterusnya dengan menggunakan HP Android atau iOS gitu ya. Jadi mereka tinggal scan ya udah semuanya dapat. Ya, jadi back end kita transformasikan termasuk platform. Jadi platform untuk courier service kita ganti. Ya kan? Kita ganti dengan yang lebih simple, lebih kaya features supaya ketika kita ada customer minta features baru bisa kita layani dengan cepat dan seterusnya. Jadi back end kita berubah, kita ganti. Ya, tentu kalau sekarang konsepnya tidak lagi build tapi borrow. Ya kan? Kita mengganti platform ini nggak bisa kalau semuanya build seperti masa lalu, kelamaan ya kita bangun sendiri create. Sekarang saya borrow aja. Banyak sekali di sana pemilik platform yang white labeling, nah itu yang kita pakai sehingga langsung kita running. Yang keempat transformasi teknologi. Ya, sebelumnya kita punya 2 data center, satu di Bandung, satu di Jakarta. Kita kelola sendiri data center, kita kelola sendiri, kita upgrade sendiri, kita urus sendiri. Sekarang nggak bisa. Sekarang semuanya everything is in the cloud. Ya, maka seluruh platform kita baik back end maupun front end kita pindah ke cloud. Ya. Nah, data center masih kita gunakan karena itu menyangkut penyimpanan data ya, penyimpanan data customer, nah itu masih kita taruh di data center kita. Jadi kita pakai hybrid cloud ya, public cloud and private cloud gitu. Nah, private cloudnya masih kita gunakan di data center kita.
Kemudian juga untuk penggunaan internal ya, tadi internal proses tadi, digitalisasi internal proses itu juga masih menggunakan data center kita. Jadi karena mahal kalau harus di cloudkan semua kan gitu. Itu teknologi. Kemudian transformasi organisasi ya. Structure follow strategi. Kalau strategi bisnisnya berubah, strategi produk channelnya berubah, strategi customernya berubah, ya otomatis organisasinya harus berubah. Cara kita mengelola perusahaan, organisasi perusahaan ini harus berubah. Jadi kita sesuaikan supaya agile ya, supaya adaptif, supaya bisa cepat mengikuti perkembangan zaman. Maka organisasi kita nggak bisa seperti organisasi yang lama ya. Ya kita perkenalkan hybrid organization. Jadi ada yang model squad, yang model ad hoc, yang cepat beradaptasi, bisa forming, disforming dengan cepat, dan tentu saja organisasi tradisional masih kita pakai karena tidak semuanya bisa variabel gitu ya, harus ada yang fix gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ini yang penting lagi transformasi human capital. Gitu ya. Kita berubah dari ya mulai dari sistem ya. Insentif based performance kita rubah, kemudian KPI, cara mengukur KPI kita sudah menggunakan pendekatan hybrid juga, balance scorecard dan OKR ya. Jadi as a unit kita gunakan balance scorecard, as a program kita gunakan OKR gitu ya. Jadi sudah harus seperti itu. Kemudian kompetensi, kita create new kompetensi ya. Nah, jadi sekarang nggak seperti dulu. Kalau dulu itu rekrut kan sarjana elektro, sarjana lulusan manajemen pemasaran ya, hubungan internasional apalah gitu ya, sospol lah. Nggak bisa sekarang. Sekarang we recruit based on position. Ya. Kita rubah posisi yang dibutuhkan apa di situ kan? Digital marketing misalkan yang dibutuhkan posisi. Maka nggak bisa kita ya rekrutnya ya berdasarkan posisi. Ada posisi digital marketing yang kita tawarkan. Bisa jadi yang daftar itu lulusan marketing manajemen, tapi juga bisa sospol. Jangan salah. Sekarang bisa juga anak lulusan S1 mesin, tapi dia mendaftar jadi posisi digital marketing. Jadi kalau dulu itu istilahnya rekrut dulu baru ditempatkan, sekarang nggak bisa. Kebutuhannya apa baru kita rekrut. Jadi rekrut kita sudah kita rubah polanya. Maka direktori kompetensi kita juga berubah. Kalau dulu kita nggak punya direktori kompetensi digital marketing, data scientist, data analis, data engineer atau scrum master, nggak ada kita dalam direktori kompetensi kita. Kita harus memperkaya direktori kompetensi kita ya supaya tadi bisa mengikuti kebutuhan bisnis kita tadi ya, kebutuhan transformasi yang sebelumnya. Nah yang terakhir tentu ini yang sangat fundamental adalah transformasi culture. Ya. Apa transformasi culture yang penting adalah merubah mindset dari administrator kepada entrepreneur. Nah, ini dua culture yang berbeda. Kalau as an administrator orang cenderung menunggu. Baru customer datang baru dilayani. Tapi kalau seorang entrepreneur berubah harus proaktif, harus datang ke pasar, harus pergi keluar, harus cari customer ya, harus kreatif. Bagaimana cara making money, bikin profit lebih besar, harus begitu. Nah, ini perubahan culture ya. Tentu ini juga kemudian cara kita mengukur culture juga sudah berubah gitu ya. Sekarang kita ukur menggunakan employee engagement, menggunakan entropy index dan seterusnya untuk mengukur culture tadi. Sudah nggak laku. Kalau dulu kan employee satisfaction index, nah yang gitu sudah nggak laku sekarang. Sudah nggak kita pakai gitu ya. Sudah kita gunakan ukuran-ukuran baru supaya mendrive culture menjadi entrepreneur tadi. Nah, saya kira begitu Mbak. Oke. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Saya sekalian belajar juga ini tentang manajemen organisasi dari ahlinya nih Pak ya. Tapi sangat membesarkan hati dan membanggakan mendengar penjelasan Bapak Faisal tadi, dan tentunya ini bagian juga dari bagaimana supaya BUMN kita menjadi terus lebih profesional ya Pak ya di era mendatang. Dan ini akan coba untuk di achieve dalam waktu 5 tahun ini Pak ya, semua target-target transformasi ini. Dan yang sangat
ini semuanya menurut saya sangat-sangat luar biasa. Tapi satu yang membuat saya sangat excited itu human capital, Pak. Saya membayangkan gitu ya, seperti ada talent pool gitu ya, bahwa nanti akan bibit-bibit terbaik gitu dari Indonesia ya Pak ya, yang punya passion gitu dalam bidang logistik, dalam bidang pos ini akan bergabung di PT Pos Indonesia dan menjadikan PT Pos Indonesia menjadi semakin kuat, semakin mampu berkompetisi di masa yang akan datang ya Pak ya. Ini kebetulan saya juga punya teman SMA yang sudah lama bergabung di PT Pos Indonesia, dan tentunya nanti ke depan kita bisa melihat lebih banyak lagi generasi muda kita yang bergabung di PT Pos Indonesia. Nah, tadi tadi Bapak sudah menyinggung tentang marketplace, Pak. Nah, ini memang kan jadi topik yang cukup hangat ya, Pak ya. Online shopping, marketplace itu kan memang perkembangannya luar biasa pesat di beberapa tahun terakhir, terutama dalam masa pandemi, Pak. Kita kan sekarang semakin banyak ya kita berbelanja online karena kita tidak bisa keluar dulu gitu ya, mobilitas kita sangat dibatasi sekarang. Nah, ini sependek pengetahuan saya, Pak ya, mungkin saya harus dikoreksi juga gitu. Karena saya juga punya cukup banyak teman yang punya usaha sendiri ya, Pak ya, misalnya terutama kaum perempuan gitu yang punya usaha rumahan dan tentunya membutuhkan jasa ekspedisi, jasa kurir untuk memasarkan produknya. Nah, kayaknya kok sedikit belum banyak yang menggunakan jasa pos ya Pak ya, untuk kurir terutama untuk pengiriman. Mereka saya amati lebih memilih jasa-jasa kurir lain ya. Saya tidak perlu sebut merek lah, tapi cukup banyak jasa kurir di Indonesia yang saya lihat perkembangannya juga makin pesat ya Pak ya, seiring dengan very robust ini online market ini. Nah, kan ini pasti pasarnya besar Pak. Mungkin memang ini untuk konsumen yang di bawah 30 kilo itu tadi ya Pak ya. Ada strategi khusus Pak untuk bagi kantor pos Indonesia untuk bisa gimana memanfaatkan market ini Pak untuk delivery? Ya betul, harus kita akui di marketplace itu kita sekarang ranking 6. Oke. Ya, jadi ranking 1-nya JNE, ranking 2-nya JNT, ranking 3-nya Si Cepat, ranking 4-nya Tiki, ranking 5-nya Wahana, kemudian baru kita ada di posisi 6. Ya kemudian diikuti dengan banyak sekali sekarang tumbuh ya. Ada Paxel, Antar Aja, Ninja Express, you name it lah ya, macam-macam sekarang dengan berbagai strategi yang niche gitu ya. Ada yang fokus di frozen food, ada yang fokus di same day service, ada yang fokus di kota-kota besar aja dan seterusnya gitu ya. Nah itu ya. Liga utamanya ya yang 6 itu ya. Selanjutnya ada Liga Divisi 1, Divisi 2, Divisi 3 gitu ya. Karena memang fragmented. Jadi pemerintah itu as a nation gitu ya. Itu sudah mengeluarkan 700 lebih lisensi penyelenggara pos. Jadi we are not alone. Sekali ya, betul. Ya. Jadi untuk menjadi penyelenggara kurir service atau Justip ini ya, orang nyebutnya Justip itu perlu lisensi penyelenggaraan. Yang mengeluarkan itu kalau di pusat namanya Menkominfo. Nah, itu Kominfo pusat itu sudah mengeluarkan lebih dari 105 izin penyelenggaraan Justip. Kemudian di dinas provinsi mengeluarkan, di dinas tingkat 2 pun mengeluarkan, sehingga ada lebih dari 700 pemain di sektor ini gitu ya. Makanya saya sebut ini sangat fragmented. Persaingannya sangat keras sehingga tidak mudah memenangkan persaingan ini memang ya. Kita terus terang aja di marketplace saya bilang tadi ranking 6 karena memang kita baru kerjasama itu so far dengan 3 marketplace ya. Nah, ini saya sedang dorong supaya kita tahun ini bisa kerjasama dengan 7 marketplace ya. Top 7-nya kan dari marketplace ini kan ada top 7 lah ya. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, JDID, Zalora, apalagi satu lagi 7 ya saya sebut ya. Mungkin belum ada yang saya sebut lagi apa. Ada 7 lah top 7-nya marketplace di Indonesia ini. Nah, kita baru 3 terus terang aja. Masih ada 4 lagi marketplace yang belum connected dengan mereka yang sedang kita rintis kerjasama. 1. Yang kedua, terus terang aja, features kita di marketplace itu kalah. Ya, contoh yang kalah kita belum punya cashless.
Oke. Jadi itu layanan cashless itu kita nggak punya. Artinya gini, cashless itu bukan karena nggak bisa bayar cash, bukan. Jadi pembeli itu biasanya kalau beli barang di marketplace kan plus ongkir gitu ya. Ya. Nah, biasanya marketplace itu kemudian membayar ke seller itu adalah ongkir plus harga barang ya. Jadi dari marketplace-nya setelah dapat duit dari pelanggan lah itu dibayar, dia akan membayar ke seller gitu ya, pedagang. Nah, pedagang inilah yang kemudian bayar ke just tip-nya, courier service-nya. Nah, ini biasanya yang umum seperti ini. Nah, ada satu lagi yang disebut dengan cashless service, itu artinya gini. Marketplace itu langsung bayar ke kurirnya. Nah, jadi marketplace langsung yang bagi. Dia akan bayar produknya ke seller, kemudian dia bayar ongkos kirimnya langsung ke just tip. Jadi muter-muter gitu ya kan. Nah, ini terus terang ini yang salah satu contohnya features yang saat ini belum kita miliki. Nah, ini yang sedang kita kembangkan ya. Nah, mudah-mudahan dengan melengkapi features yang setara dengan pemain lain yang tadi saya sebut lima besar di atas kita, dan kemudian mengintegrasikan dengan lebih banyak marketplace yang top 7. Nah, mudah-mudahan nanti bila itu sudah, kita akan campaign besar-besaran ya untuk eksis lagi di marketplace. Satu. Itu strategi marketplace. Karena apa? Marketplace ini for the last 5 years they grow 75% per year. Di average pertumbuhan perdagangan di marketplace ini luar biasa. Jadi artinya apa? Pesta berlangsung, pos nggak ikut pesta gitu. Begitu. Ya, we have to realize that we are kalah saat ini. Tetapi kan kalah berarti bukan kalah terus ya. Kita bisa comeback. Siapkan strategi ya Pak ya untuk kemudian bisa menang. Saya selalu ibaratkan ke teman-teman gini. Kalau dalam liga main sepak bola itu ya, misalkan dalam satu musim itu 12 kali bertanding. Belum tentu yang bertanding di awal itu akan jadi juara, Mbak. Nah, tapi belum tentu yang kalah di depan tidak akan jadi juara. Nah, jadi kita tetap optimis. Oke, seru sekali ya perumpamaannya Pak. Saya senang sekali mendengar spiritnya. Dan saya yakin sebetulnya kalau nanti kantor pos itu tadi sudah full speed ya Pak ya untuk bisa masuk ke marketplace ini, tentunya akan menjadi sangat beneficial gitu untuk para pelaku UMKM juga ya Pak ya, karena tentunya mereka akan mendapatkan bukan pemain baru lah, pemain lama yang bersolek kembali gitu ya, untuk kemudian bisa menjadi alternatif bagi pengiriman barang dan tentunya juga untuk konsumen marketplace di Indonesia yang sangat besar jumlahnya. Oke, terima kasih Pak. Nah, pertanyaan saya berikutnya gini Pak, mungkin ini terkait dengan aspek offline-nya ya, maksudnya bukan yang di digitalnya dari kantor pos. Bapak tadi sudah menyebutkan bagaimana kantor pos juga, itu menurut saya poinnya sangat menarik, bagaimana kantor pos juga berusaha kemudian memanfaatkan asetnya lewat bisnis properti. Nah, kantor pos yang tersebar di Indonesia kan juga itu ya Pak ya, bagian dari perkembangan masyarakat Indonesia secara umum dari dulu gitu, dan salah satu yang menjadi ingatan masyarakat Indonesia adalah kantor pos menjadi hub bagi masyarakat sekitar Pak. Nah, untuk masa pandemi ini kan kalau saya tidak salah kan juga digunakan untuk mencairkan bantuan ya Pak ya waktu itu ya. Nah, itu, dan di situ kan kemudian ada interaksi ya, juga gimana aparat atau pemimpin setempat bisa melakukan interaksi dengan warganya dan lain-lain. Jadi saya pikir ini salah satu juga aspek strategis dari kantor pos Pak, bagaimana bisa menjadi hub bagi masyarakat sekitar. Apa ada rencana ke depan Pak untuk mengoptimalkan fungsi hub dari kantor pos ini, mungkin untuk meningkatkan lebih memperbanyak layanan-layanan dalam bidang kependudukan atau kemasyarakatan misalnya Pak? Ya, saya pikir jadi benar. Jadi salah satu ini ya rencana kita memang. Kita akan merebranding kantor pos kita yang sekarang fungsinya sudah melebihi brandnya. Jadi kan kalau sekarang namanya kantor pos gitu kan, ya kan. Jadi adalah sebenarnya di situ seolah-olah hanya melayani urusan pos. Padahal seperti saya ceritakan tadi, kantor-kantor kita itu sudah melayani kebutuhan masyarakat melebihi dari hanya sekedar pos. Ya, tadi
Orang ingin menggunakan jasanya BTN, Iya. ada di kantor pos. Mau nabung, disebutnya Ibatara ya, produknya BTN itu Ibatara. Menabung di kantor pos Ibatara bisa. Cash to account bisa, menyetor uang kemudian ngirim ke account rekening bank bisa. Membayar apa saja, beli pulsa, beli token listrik, beli bayar telepon, PBB, kredit motor, apa saja, PDAM, you name it lah ya. Karena kita punya 800 biller, jadi apa saja bisa dibayar di kantor pos ya. Kemudian ada tadi pengiriman, jadi penyaluran BST ya, bantuan sosial tunai di kantor pos juga, itu kan salah satu tugasnya. Kemudian kalau kita punya ijazah, fotokopi, kemudian legalisir ya Pak. Legalisir bisa di Oke, kantor. bisa juga di kantor pos ya. Kemudian sekarang berkembang lagi, sekarang sedang e-tilang kan. Oke, bisa bayar juga di kantor pos ya Pak ya, tilang. Oke. Tilang bisa bayar di kantor pos, kemudian perpanjangan SIM. Sekarang kan perpanjangan SIM sudah pakai mobile apps, itu bisa juga bayar perpanjangan SIM di kantor pos. Berikutnya akan ada e-STNK. STNK ini nanti bisa ada mobile apps-nya juga, kita bisa juga membayar STNK di kantor. Jadi sudah berbagai macam layanan sebetulnya di kantor pos. Makanya nanti saya akan nambahkan, sedang kita cari nama yang bagus gitu ya. Jadi selain kantor pos yang memang sudah itu jadi brand, di bawahnya akan kita tambahi dengan pusat pelayanan masyarakat. Jadi kantor pos as a pusat pelayanan masyarakat. It's not only about postal service anymore. Ini semacam revitalisasi lah gitu ya, revitalisasi dari fungsi kantor pos menjadi yang lebih luas gitu ya, yang lebih berguna bagi masyarakat. Saya rasa itu. Iya, oke, terima kasih Pak. Senang sekali nanti membayangkan bagaimana kantor pos akan, sebenarnya kan dari dulu sudah menjadi hub ya, tapi kemudian akan lebih ditingkatkan dengan layanan yang makin bervariasi dan tentunya memudahkan masyarakat kita ya Pak ya untuk mengakses layanan kependudukan dan surat-surat yang lain. Nah ini yang terakhir Pak, Bapak juga pasti pengguna kantor pos ya Pak ya, waktu kecil, waktu remaja kan, sama lah seperti kita gitu ya, seperti saya lah, seperti di generasi kita. Mungkin yang generasi generasi Z atau milenial mungkin udah agak distant sedikit ya sama kantor pos, tapi kita adalah bagian yang mengalami bagaimana kantor pos sangat besar perannya. Nah ini sebagai CEO baru Pak, masih hangat nih, masih 1 tahun dan dengan 6 bulan. Oh 6 bulan justru ya, malah belum 1 tahun ya, diserahi tugas amanah untuk mengembangkan satu institusi yang salah pemain pertama dan paling berpengaruh gitu ya untuk ke dalam hal pengiriman barang, surat dan hal-hal lainnya ini. Apa sih Pak mimpi Bapak nih Pak, visi Bapak untuk kantor pos Indonesia ke depan nih Pak? Betul. Jadi begini. Banyak orang yang mengatakan menjadi startup hari ini tidak perlu aset. Dan terbukti nggak punya aset bisa menjadi unicorn gitu ya. Nggak punya aset. Gojek nggak punya aset, dia hanya punya platform menjadi unicorn. Kemudian Grab, kemudian datang lagi ya marketplace ya, nggak punya aset, tapi dia bisa menjadi unicorn. Jadi perusahaan besar dengan valuasi yang bahkan lebih besar dari perusahaan-perusahaan tradisional yang sudah beroperasi ratusan tahun gitu ya. Masuk pos ini sudah tahun ini usianya 275 tahun. 275 tahun Pak, luar biasa nih. Ya, jadi sejak pertama dibikin oleh Belanda itu hari ini sudah survive 275 tahun tetap. Nah, saya sedang berpikir saya balik. Kalau yang nggak punya aset saja bisa menjadi unicorn dan memiliki valuasi besar, apalagi yang punya aset. Jadi gitu, saya balik sekarang. Jadi saya coba balik. Kalau yang nggak punya aset saja, valuasinya bisa sangat luar biasa, apalagi yang punya aset. Asetnya pos lebih dari 3.000 titik milik sendiri. Ya. Kemudian tersebar di seluruh Indonesia, di kecamatan, bahkan sampai kecamatan dan desa. Ya. Kemudian sekarang kita sedang bertransformasi mengikuti selera masyarakat.
Jadi kita balik sekarang, kita yang akan mendisrupt mereka gitu kan. Nah, jadi kalau biasanya startup mendisrupt incumbent, kali ini incumbent harus mendisrupt startup. Gitu. We can compete gitu. We can compete. I mean bukan berarti yang usianya 275 tahun cannot dance. Saya menyebutnya we are the dinosaurs that want to dance. Siapa yang binatang apa yang bisa survive sampai 275 tahun ya Pak? Itu hanya dinosaurus gitu ya. But even dinosaur can dance gitu ya. Anda tahu kan ada film Barney? Tahu nggak film Barney? Tahu, iya. Dulu anak saya nonton ya. Saya jadi ikut nemenin juga nonton ya. Jadi itu Barney itu dinosaurs yang pandai menyanyi dan menari ya Pak ya. Betul. Then post we want to be a Barney ya. In real life. Walaupun kita dinosaurus, kita ingin dance. And we learn to dance. And we know how to dance. It's just a matter of time ya. Jadi we will survive gitu ya dengan berbagai perubahan industri, perubahan selera masyarakat. Saya pikir nggak terlalu sulit gitu ya. Bikin platform sangat mudah sebenarnya ya. Saya pengalaman di digital business, jadi sebenarnya nggak sulit bikin platform. Yang sulit itu bagaimana dicintai masyarakat. Nah ini merebut hati masyarakat ya Pak ya. Merebut hati masyarakat. Inilah yang strategi ini yang akan kita bangun. Bagaimana kita merebut hard share gitu ya. Bagaimana memenangkan hard share masyarakat ini. How to compete, bagaimana how to capture their hard share. Ini yang kalau hanya memenangkan mind share masyarakat, saya rasa itu nggak akan sustain. Kalau kita tonjolkan features itu nggak akan sustain. Tapi bagaimana kita bisa melayani masyarakat sehingga mengambil hatinya, sehingga mereka menjadi loyal kepada produk kita. Nah ini yang kita usahakan. Makanya kita optimis. Kalau kita tahu semua apa yang kita mau dan we have all the ingredients to success. Nah, itu yang penting. We have all the ingredients to success. Hanya sekarang kita memerlukan darah baru, memerlukan talent baru supaya we can dance just like the startup dance gitu ya. Nah gitu, jadi mungkin gayanya gaya nge-rap sedikit gitu. Nah itu supaya dicintai juga. Kira-kira gitu aspirasinya Mbak. Thank you Pak. I really like the spirit Pak. Bagaimana dinosaur juga bisa berdansa selincah, teman-teman lain yang jauh lebih muda. Dan tadi menarik sekali yang Pak Faisal katakan bahwa yang penting juga adalah merebut hati ya Pak ya. Bukan cuma main. Kalau main itu dengan sebagai platform kita beradu kecepatan, beradu features itu mungkin mudah gitu ya. Tapi bagaimana merebut hati, dan saya pikir at least ya Pak ya, untuk generasi saya atau generasi ibu saya itu akan sangat mudah untuk merebut hati kembali, karena kantor pos itu sudah punya tempat di hati kita Pak gitu ya. Nah mungkin yang butuh extra work itu ya untuk generasi milenial dan generasi muda ini gitu kan ya, karena sudah cukup banyak platform lain yang mereka nikmati lah seperti itu. Tapi saya dengan semangat seperti ini saya insya Allah yakin dalam beberapa tahun ke depan tidak lama kantor pos pun akan merebut hati seluruh generasi di Indonesia Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Faisal Rohmat Jumadi, CEO PT Pos Indonesia, atas perbincangan yang sangat mencerahkan dan menyenangkan di sore hari ini Pak, di sore Ramadan ini. Teriring salam sukses dan semangat untuk Bapak dan juga untuk rekan-rekan di PT Pos Indonesia. Saya sangat kagum dengan semangat transformasinya Pak. Saya dukung, dan tentunya semua masyarakat Indonesia juga mendukung ini Pak. Terima kasih sekali lagi Pak. Salam untuk kawan-kawan semua dan keluarga di rumah juga. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Faisal. Selamat berbuka puasa. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Faisal Rohmat Jumadi, CEO PT Pos Indonesia, tentang visi dan misinya untuk PT Pos Indonesia, posisi PT Pos Indonesia di tengah maraknya perkembangan digital dan online market, serta bagaimana PT Pos Indonesia dapat menjadi hub bagi pelayanan bagi masyarakat Indonesia secara lebih luas. Simak terus Amalia Podcast untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Salam sehat dan tetap semangat.